Oke, baik, tak berpanjang lebar ya itu harapan, saya ya. Jadi teman-teman bisa, melihat, dan juga membandingkan ya, bagaimana teori dan juga eee, implementasi dari kurikulum yang berlaku ya. Sehingga, eee, ilmu, kemudian pengalaman-pengalaman ya dan apapun itu ya dari hasil observasi, itu ke depannya bisa dikembangkan ya pada mata kuliah selanjutnya ya. Oke, dipersilakan untuk selanjutnya kepada, setiap kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasi kami di SMKN Negeri 48 Jakarta. Boleh di next slide. Kami ada Agni Dewantara, Fadila Tata, Hasna Zafira, dan Rahman Nur. Boleh di next slide. Selanjutnya, masih di SMKN 48 Jakarta yang memiliki akreditasi dengan menerapkan kurikulum Merdeka. Pelaksana observasi pada 13 Desember 2024 pada jam 8 pagi hingga 12. Selanjutnya ada kerangka dasar kurikulum. Nah, kerangka kurikulum itu sendiri merupakan landasan utama dalam perencanaan struktur kurikulum yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 57A Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan dalam pasal 36 bahwa kurikulum terdiri atas kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Pada pasal 30 ini dari peran yang sama disebutkan juga bahwa kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Oke, makasih Alia. Kita bahas di sini lanjut terkait tabel struktur kurikulum kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 di SMK Negeri 48 Jakarta. Nah, teman-teman, kemudian di sini tuh ada kelompok mata pelajaran umum ya. Kalau di SMK tuh ada umum dan kejuruan. Dimana kalau umum itu ada pendidikan agama Islam, dia alokasi ekstrakurikulernya itu per tahun 90. Oke, dilanjut tadi ada pendidikan Pancasila, kemudian ada Bahasa Indonesia, ada pendidikan jasmani dan olahraga, kemudian ada sejarah, seni budaya. Nah, kalau seni itu ada 4 ya, teman-teman. Ada seni musik, seni rupa, teater, dan tari. Nah, itu mencakup materi pelajaran umum di kelas 10-nya. Kemudian, kalau misalkan buat di program keahliannya, jurusannya, itu masing-masing terdiri dari pertama ada matematika, kemudian ada bahasa Inggris, informatika, terus ada project ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kalau misalkan sekarang tuh sebutnya itu IPAS. Terus ada dasar-dasarnya nih. Sebanyak 432 ya. 432 itu dari alokasi intrakurikuler per tahunnya. Oke, next. Nah, kemudian ini untuk kelas 11-nya kurang lebih sama. Kalau untuk mata pelajarannya umum, itu ada pendidikan agama, kemudian ada Pancasila, Bahasa Indonesia, PJOK, ada sejarah juga. Terus ada jurusannya. Kalau jurusannya itu ada matematika, bahasa Inggris, konsentrasi kalian, ada project kreatif ya teman-teman, ada project kreatif dan kewirausahaan. Nah, ada mata pelajaran pilihannya juga. Oke, bisa di next. Oke, nah di sini kita lanjut yang kelas 12 ya. Kalau kelas 12 itu kurang lebih sama. Itu untuk mata pelajaran umumnya ada pendidikan agama Islam, kemudian ada Pancasila, Bahasa Indonesia, dan PJOK. Kemudian untuk jurusannya tadi ada matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Dan ada mata pelajaran pilihannya juga. Nah, kemudian di sini ada penggunaan silabus ya teman-teman. Dan ini dia masih dalam peraturan pemerintah SKAP nomor 032/2004. Oke, nah untuk pedoman mata pelajarannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pedoman mata pelajarannya itu sama kelas 10. Untuk kelompok pembelajaran umum meliputi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani olahraga,
Body next untuk kelas 11. Nah, untuk kelas 11, kelompok pembelajaran umum meliputi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, pendidikan agama Buddha dan budi pekerti, pendidikan agama Konghucu dan budi pekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, pendidikan jasmani, dan kesehatan sejarah. Untuk kelompok pembelajaran kejuruan, meliputi matematika, bahasa Inggris, konsentrasi keahlian, proyek kreatif, dan kewirausahaan. Untuk kelompok mata pelajaran pilihan meliputi total JP mata pelajaran umum ditambah kejuruan, muatan lokal, total JP mata pelajaran umum ditambah hasil laporan. Oke, yang selanjutnya itu ada 7 untuk P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ini ada gaya hidup berkelanjutan, yang kedua ada Bhinneka Tunggal Ika, yang ketiga ada bangun jiwa raga, yang keempat ada berekayasa dan berteknologi, yang kelima ada suara demokrasi, yang keenam ada kearifan lokal, yang ketujuh ada keberkerjaan. Lalu selanjutnya ada 6 dimensi P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Lalu yang kedua ada kebinekaan global, yang ketiga ada gotong royong, yang keempat ada kreatif, yang kelima ada bernalar kritis, yang keenam ada mandiri. Baik teman-teman, selanjutnya ada analisis CP, TP, dan APT. Nah, yang perlu kalian tahu, CP, TP, APT itu bisa nama ganti dari SKL, KL, dan KD. Yang pertama ada CP atau SKL. Nah, perlu teman-teman ingat kalau panduan implementasi kurikulum merdeka terdiri dari SKL, KL, dan KD. Di SMKN 48 Jakarta menggunakan regulasi pemerintah. Yang pertama ada SKL atau CP. Nah, SKL atau CP merupakan standar kompetensi lulusan yang diambil dari Kemendikbudristek nomor 5 tahun 2022 SK strip BSKAP nomor 031 strip 2024. Yang kedua ada TP atau KL yang biasa kita sebut dengan kompetensi lulusan, terdiri dari standar proses, standar penilaian, dan standar isi. Standar proses diambil dari Perdik nomor 16 tahun 2022. Standar penilaian diambil dari Perdik nomor 21 tahun 2022. Standar isi diambil dari Perdik nomor 8 tahun 2024. Selanjutnya ada APT atau KD yang biasa disebut dengan kompetensi dasar. Dalam kurikulum merdeka atau KD diganti menjadi CP atau capaian pembelajaran. CP diambil dari SK strip BSKAP nomor 032 strip 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada beban belajar. Beban belajar yang diterapkan pada SMKN 48 Jakarta itu sebanyak 48 jam per hari plus P5. Selain itu ada kegiatan pembelajaran yang dimulai dari jam 6 sampai jam 5. Selanjutnya juga ada kegiatan P5 yang bersifat fleksibel, bisa dalam sehari-hari atau bahkan seminggu. Selanjutnya akan membahas analisis SWOT pada SMKN 48 Jakarta. Yang pertama kita mulai dari strength-nya dulu atau kekuatan. Jadi di SMK 48 ini fasilitasnya sangat di samping semangat siswa, ada juga semangat guru dan motivasinya yang tinggi dalam mengikuti program pelatihan. Keahlian guru dalam menguasai IT dan bahasa Inggris juga menjadi strength bagi SMKN 48 Jakarta. Lalu peran guru BK dalam mengarahkan siswa untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Lalu yang terakhir ada peran sekolah dalam menyalurkan siswa ke dunia industri. Lalu selanjutnya ada weakness atau kelemahannya. Jadi pada SMKN 48 Jakarta tidak jarang hasil laporan keuangannya itu tidak cocok dengan dana yang sudah dikeluarkan. Dananya itu berupa dana BOP ataupun dana BOS. Lalu yang kedua ada kurangnya minat beberapa guru terhadap teknologi IT, terutama pada yang sudah dibilang itu seperti guru sepuh. Lalu yang ketiga ada konsentrasi guru yang terbagi dalam beberapa bidang. Misalnya ada satu guru yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, namun dia juga harus menguasai mata pelajaran lainnya seperti seni budaya karena mengingat kita ada di kurikulum merdeka atau profil pelajar Pancasila. Lalu yang keempat ada sulitnya siswa dalam mengimbangi antara nilai akademik dengan kompetensi keahlian mereka. Lalu selanjutnya SW udah, sekarang kita lanjut ke OT ya, opportunities dan threats. Dimulai dari opportunities dulu, yaitu peluang ya. Jadi kita tahu bahwa SMKN 48 Jakarta itu menjadi salah satu SMKN yang terbaik ya di Jakarta Timur. Itu salah satu opportunities atau peluang SMKN 48 Jakarta. Selain itu, relasi antara SMKN 48 Jakarta dengan industri-industri seperti perusahaan dan lain sebagainya itu juga cukup luas.
Selanjutnya adalah dukungan dari orang tua murid terkait program pembelajaran. Jadi banyak sekali orang tua murid yang ingin membantu dalam pendanaan, support, dan lain-lain. Itu menjadi opportunities bagi SMKN 48 Jakarta sendiri. Lalu selain itu adalah minat masyarakat yang tinggi terhadap SMKN 48 Jakarta. Ini berhubungan dengan poin yang nomor 1, di mana SMKN 48 Jakarta termasuk menjadi SMKN yang terbaik di Jakarta Timur. Jadi minat masyarakat SMKN 48 Jakarta juga. Lalu yang selanjutnya adalah pencapaian SMKN 48 Jakarta mengenai pusat jurusan DKV. Jadi jurusan DKV SMKN 48 Jakarta ini sudah dinobatkan menjadi pusat keunggulan jurusan DKV. Dan itu menjadi peluang bagi SMKN 48. Lalu yang terakhir adalah kesempatan bagi siswa dalam mengikuti program kerja di luar negeri. Jadi SMKN 48 ini menyalurkan dan membantu sekali siswa dalam berkembang sampai ke luar negeri seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah TRIPS ya, atau ancaman. Yang pertama adalah keterbatasan ekonomi siswa SMKN 48 Jakarta dalam memiliki fasilitas penunjang. Jadi tidak semua siswa itu mampu terbilang cukup gitu ya dalam memenuhi fasilitas-fasilitas yang ada, namun ancaman yang nomor 1 ini bisa diatasi ya dengan berbagai fasilitas yang ada di SMKN 48 Jakarta. Lalu selanjutnya adalah sering terjadi perubahan regulasi pemerintah yang membuat pastinya SMKN 48 Jakarta ini juga dibilang bingung gitu ya dalam beradaptasi atas regulasi pemerintah itu yang sering berubah. Yang terakhir adalah tuntutan industri yang terhadap lulusan siswa SMKN 48 Jakarta. Jadi seiring tingginya tuntutan perusahaan kepada siswa, salah satunya itu SMKN 48 Jakarta, siswa SMKN 48 Jakarta ini juga mungkin ada beberapa yang tidak bisa memenuhi kriteria dari tuntutan perusahaan itu sendiri atau industri itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini juga ada beberapa dokumentasi hasil observasi. Ini adalah regulasi pemerintah ya. Jadi SMKN 48 Jakarta ini mengikuti regulasi pemerintah yang tadi sudah teman saya jelaskan ya, bahwa SK itu yang BSKP itu adalah mengikuti dari sini. Nah, ini modul belajar SMKN 48 Jakarta ini tebal sekali, ada 2000-an halaman. Ini baru satu mata pelajaran. Selanjutnya ada pula ini bentuk gedung SMKN 48 Jakarta dan kami berfoto dengan narasumber. Narasumbernya yaitu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Itu juga salah satu dari bagian dokumentasi ya, ini kegiatan kita dalam observasi fasilitas sekolah SMKN 48 Jakarta. Bisa dilihat di sini ada namanya TEVA. Di setiap jurusan itu memiliki TEVA masing-masing. Salah satunya itu galeri jurusan dari DKV untuk jurusan DKV dan broadcasting. Lalu ada teaching factory juga TEVA untuk jurusan akuntansi, yaitu berupa Bank Mini. Lalu ada teater Fins 48, itu baru dibangun sebagai bentuk pusat keunggulan dari broadcasting dan DKV.